Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Faikotun Nazila dari kelas IAT 2. Di sini saya akan menjelaskan analisis surah Quraisy melalui hermeneutika Ede Hirsch JR. Saya akan menjelaskan di sini. Mencari makna tentu merujuk kepada teks yang akan dijadikan kiblat. Menemukan signifikansi berarti membuka jalan untuk menuju pesan atau ibrah yang dapat kita ambil dalam kehidupan ini. Adanya meaningfulness terlahir dari bagaimana seseorang menyikapi makna yang signifikansi agar benang merah yang kusut pada awalnya menjadi jelas dan tergulung dalam wadah yang mudah digunakan atas kemanfaatnya. Hal ini tentu memberikan dampak positif kepada siapa saja yang mengkaji tentang hermeneutika Hirsch JR ini. Maka dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penerapan hermeneutika Hirsch JR dalam surah Al-Quraisy. Pemberian sekat atas makna dan signifikansi terhadap konsep hermeneutika yang diusung oleh Ede Hirsch JR yang memberi pemilahan pada meaning sebagai makna verbal yang ingin diutarakan oleh pengarang dengan signifikansi sebagai meaningfulness yang dapat dikonsumsi oleh para pembaca. Konsep ini menjelaskan kepada kita bahwa makna akan tetap sama dengan asalnya, sedangkan signifikansi dapat berubah sesuai dengan kondisinya. Quraisy merupakan salah satu suku yang diabadikan kisahnya dalam Al-Quran. Dalam ayat pertama surat Quraisy ini, di Ilafi Quraisy, meaningnya kebiasaan melakukan perjalanan rihlah, perdagangan yang menakjubkan sudah dilakukan menjadi kebiasaan yang sudah turun-menurun dilakukan oleh suku Quraisy, menyisiri banyak penjuru negeri yang sehingga menyebabkan mereka dikenal oleh suku-suku lainnya. Signifikansinya, zaman sekarang banyak orang yang melakukan perjalanan cenderung sebagai obat penghilang rasa stres dari semua kegiatan yang menyibukkan dirinya, yang menjadi beban terhadap apa yang dilakukannya. Maka istilah refreshing atau healing menjadi sesuatu yang cenderung dijadikan opsi mengalihkan segala bentuk yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri bisa dihilangkan melalui hal yang demikian. Umumnya dengan cara melakukan liburan ke sesuatu tempat, pergi ke destinasi wisata. Bahkan kata traveling kerap kali menjadi hobi, bukan sebuah kebutuhan bagi sebagian orang untuk menghilangkan kejenuhan mereka dari hal-hal yang menjadi distract bagi mereka. Dan dalam ayat kedua surat Quraisy ini, meaningnya pola dagang suku Quraisy. Yang pertama, musim dingin ke selatan, yakni negeri Yaman untuk mendapatkan rempah-rempah yang berasal dari timur, bahkan sangat jauh melalui Teluk Persia. Yang kedua, musim panas berdagang ke utara, yakni negeri Syam untuk menemui hasil pertanian yang diangkat oleh para pedagang negeri tersebut dan kemudian mereka membawa pulang ke Mekah, jauh dari tumbuhnya tanaman. Strategi perdagangan yang dilakukan dengan kalkulasi yang mantap dan penuh perhitungan. Signifikansinya, konsep dagang yang dilakukan pada masa tersebut dilakukan dengan menggunakan uang fisik serta pertemuan antara penjual dan pembeli dalam suatu akad yang telah ditentukan. Namun di zaman sekarang, peniagaan dapat dilakukan hanya dari rumah saja, duduk rebahan melalui marketplace online dengan tetap menjaga keamanan kedua belah pihak, mengedepankan moral berupa bukti pembayaran melalui e-money. Misalnya, maka melalui perantara dari pihak market penjual harus mengirim barang yang dilakukan oleh pembeli terlebih dahulu sebelum uang yang ditransfer oleh pembeli dapat beralih ke rekening penjual. Ini merupakan kemudahan transaksi positif bagi orang-orang yang hidup di era modern. Selanjutnya pada ayat wa amana min khauf di sini maknanya suku Quraisy sebagai pelayan Ka'bah mendapatkan penjagaan langsung dari Allah sebagai sang empunya Ka'bah. Suku lain tidak berani menyentuh mereka, bahkan untuk berniat jahat terhadap mereka, sebab Allah menjamin keamanan hidup mereka. Signifikansinya, pengaruh perbuatan baik akan tertuju kembali kepada pelakunya. Ini terlihat pada perlindungan yang diberikan suku Quraisy yang turut serta menjaga kafilah mana saja dalam melakukan perjalanan dagang. Ditambah lagi, mereka menjalankan kewajiban sebagai penjaga bait Allah yang menjadi salah satu asbab mereka mendapatkan nikmat keamanan negeri dan juga dalam berdagang. Sebagaimana yang terjadi di era modern ini, seperti halnya dalam bidang pemerintahan, seorang rakyat yang menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negaranya, maka mereka juga wajib mendapatkan hak-hak mereka, baik itu hak keamanan dan hak kebebasan. Perlindungan yang dilakukan oleh pihak aparatur keamanan negara adalah salah satu bentuk upaya pelayanan yang diberikan kepada rakyat sebagai konsekuensi mereka telah mematuhi peraturan perundang-undangan. Maka tidak ada yang dapat memberi hukuman kepada mereka selagi mereka tidak bersalah. Baik, selanjutnya yaitu adalah mengenai penafsiran Al-Quran dengan menggunakan pendekatan semiotika. Tafsir semiotik yang dimaksud dalam tulisan ini ialah model penafsiran yang lebih melihat pada analisa mengenai bagaimana
sistem penandaan itu berfungsi pada teks Al-Quran. Jadi di dalam konteks bahasa sebagai tanda, maka aspek penandanya itu berupa kata yang dapat dibaca, sementara pertandanya berupa makna dari kata tersebut. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh dari kata ibu. Yang kita tahu kata ibu ini merupakan penanda yang dimana mengacu kepada manusia yang berjenis kelamin perempuan eh, yang dapat melahirkan manusia. Maka penjelasannya yaitu mengenai ibu ini tadi sebagai petandanya. Lalu kemudian saya juga akan mengambil contoh dari Al-Quran surah Al-Anfal ayat 60, yang dimana nantinya akan ditafsirkan dengan menggunakan pendekatan semiotik yang kemudian akan dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Bunyi arti dari surah Al-Anfal ini adalah, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, atau yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Yang terakhir adalah penjelasan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 60, yaitu tanda yang akan dikaji dengan pendekatan semiotika ialah pada kata turhibuna, yang berasal dari kata rohibun, yang memiliki arti takut atau gentar. Mayoritas mufasir menjelaskan bahwa dalam kata turhibuna di sini berarti menakut-nakuti, dan kata tersebut biasanya memiliki posisi sebagai penanda. Lalu, di samping itu, petanda dari lafal tersebut berupa konsep yang muncul dari kata turhibuna yang dapat berupa tindakan menakut-nakuti saja, atau bisa juga muncul konsep lain, yaitu dari kepala kita. Ialah tindakan menakut-nakuti diikuti dengan tindakan gangguan, ancaman, ataupun teror. Kemudian di sini lewat pendekatan de Saussure dapat ditegaskan bahwa hubungan antara penanda atau turhibuna dengan petanda darinya yang berupa menakuti-nakuti atau menggetarkan itu bersifat sewenang-wenang. Kemudian berbeda pula dengan pendekatan semiotik Peirce terhadap ayat tersebut. Peirce ini memposisikan kata turhibuna sebagai tanda. Kemudian tanda tersebut yang berarti takut akan dihubungkan dengan objek yang berupa kekuatan militer. Selanjutnya, dari hubungan tersebut akan muncul suatu interpretasi bahwa tindakan menakut-nakuti sama dengan pengerahan kekuatan militer. Maka, menurut semiotika versi Peirce, akan dihubungkan dengan objek meneror. Dan hubungan tersebut lagi-lagi menghasilkan interpretasi yang baru, yaitu menakut-nakuti disertai dengan tindakan teror. Maka demikianlah proses semiotik ini berlangsung, sehingga dalam proses tersebut akan dikembangkan dan ditemukanlah makna-makna yang baru dari sebuah teks. Baik, saya ucapkan terima kasih terhadap para pemateri sebelumnya yang sudah menjelaskan bagaimana implementasi teori hermeneutika dan semiotika terhadap ayat Al-Quran, bahwa kita dapat mengambil kesimpulan Al-Quran itu turun dari langit itu sifatnya idealis, tetapi nyampai bumi itu sifatnya fleksibel atau realistis. Sesuai dengan jargon yang mengatakan an-nuzulu minal musulil a'la ilal wakil adna. Jadi Al-Quran itu dari langit itu idealis, tapi nyampe di bumi itu menjadi realistis. Oleh karena itu kita tidak bisa menolak paham-paham teori dari barat gitu. Yang mana teori barat yang barusan kita adopsi untuk menginterpretasi ayat Al-Quran, jikalau itu memang ada relevansi dan juga kesinergisan dengan tafsir yang ada untuk menyelesaikan persoalan umat Islam pada era ini, maka kita harus menggunakan teori tersebut sebagaimana mestinya. Karena problematika umat itu bergerak begitu cepat, bergerak begitu dinamis, sehingga kita perlu mencari paradigma tafsir yang sifatnya itu tidak konservatif.
Oleh karena itu, Al-Quran akan tetap dalam jargonnya solihun di kulli zaman wa makan. Mungkin itu saja beberapa kesimpulan dari kami. Selebihnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga mohon maaf atas kekurangan dari kelompok kami. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.